Di dalam sistem reproduksi wanita, terdapat yaitu vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ vagina ini ialah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga merupakan menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua yaitu rahim atau uterus. Rahim ialah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk sebuah buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Di bagian bawah rahim merupakan saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, prosedurnya ini, darah inilah yang disebut dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Yang ketiga yaitu ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat itu ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah dua tabung dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi untuk saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba Fallopi ini. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba Fallopi ini akan bergerak menuju rahim. Yang kelima ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian vulva ada beberapa terdapat, yaitu pertama itu labia majora. Labia majora disebut dengan juga sebagai bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar, keringat, dan minyak. Yang kedua itu labia minora. Labia minora bisa disebut dengan bibir kecil. Disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Yang ketiga yaitu klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil atau tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut dengan preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Sama halnya dengan wanita, sistem reproduksi pria juga terdiri dari banyak bagian. Setiap bagiannya tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Berikut bagian-bagian dari sistem reproduksi pria yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu penis. Penis ialah organ seks pria. Biasanya ini akan mencapai ukuran maksimalnya selama masa puber. Penis terdiri dari bagian utama pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Bagian tubuh satu ini juga dikenal dengan nama buah zakar dan sangat erat kaitannya dengan testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum juga berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma yang berkualitas, testis harus berada pada suhu yang tepat, yaitu sedikit lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Yang ketiga yaitu testis. Testis atau biasa disebut dengan sebagai buah zakar atau pelir atau biji kemaluan adalah organ berbentuk oval. Organ ini berada di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi utama testis ini adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi testosteron
adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas.